mendengar malaikat Tuhan berkata, "Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian akan mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya.
Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Ya, hari ini kita mendengarkan Markus itu menulis Injilnya tentang Yesus yang mengajar tentang akhir zaman. Kalau kita berbicara soal akhir zaman, itu juga berbicara soal kematian atau akhir dari perjalanan manusia itu di dunia. Jadi kalau ini menyangkut soal kematian, apa yang dikatakan atau yang saya katakan ini lebih lagi bukan Romo kok tahu atau Romo kok bisa menjelaskan seperti itu. Bukan karena saya mengalami, saya sudah mengalami mati lalu hidup lagi, enggak. Tetapi ini sejauh yang diwahyukan Tuhan kepada gereja, lalu gereja mengajarkannya kepada kita semua. Gereja itu memiliki kumpulan ajaran yang namanya Katekismus Gereja Katolik atau yang disingkat biasanya KGK. Katekismus artinya ajaran Gereja Katolik, ya Gereja Katolik. Jadi ini adalah ajaran Gereja Katolik. Kalau Anda ingin membaca secara lengkap itu ada di KGK nomor 1021 sampai 1041. Di situ dikatakan bahwa soal akhir hidup manusia di dunia
manusia di sini kalau ngomong soal akhir zaman atau biasa kita katakan dengan kiamat, itu ada yang namanya kiamat pribadi dan kiamat umum. Kiamat pribadi yaitu saat kematian manusia per pribadi. Matinya si A, matinya si B, matinya si C, itu adalah kiamat pribadi. Kiamat umum adalah nanti pada saat akhir zaman. Lalu juga nanti ada yang namanya pengadilan khusus dan pengadilan umum. Pengadilan khusus yaitu kepada pribadi-pribadi ketika dia setelah dia mati. Kalau pengadilan umum secara bersama-sama. Tidak penting bahwa kita kapan akan akhir zaman itu, kapan kita akan mati kapan, tetapi gereja mengajarkan bahwa setelah kematiannya manusia itu langsung dihadapkan pada pengadilan. Di situ ada dua tempat yang akan dijadikan tujuan akhir dari manusia ini, yakni yang biasa kita katakan dengan surga dan neraka. Tetapi ada tiga cara. Ada yang langsung ke neraka, ada yang langsung ke surga, ada yang melalui api penyucian. Jadi kalau ada anggapan ajaran dari masyarakat mungkin, atau juga mungkin pandangan dari ajaran iman yang lain bahwa manusia itu kalau mati masih berkeliaran, masih gentayangan sampai 40 hari, 100 hari, mungkin 1000 hari. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh gereja Katolik. Karena gereja mengajarkan setelah kematiannya setiap orang, jiwa orang itu dihadapkan pada pengadilan. Dan Tuhan tidak akan mungkin terlewatkan, oh itu ada arwah yang terlewatkan, ini bisa lolos dari pengadilan, tidak ada. Maka ketika orang mati akan, ya kalau orang sudah masuk neraka, ya disitulah seperti yang dikatakan dalam bacaan yang pertama. Di sini dikatakan mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Tetapi surga itu adalah tempat orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Lalu ketika kita tahu bahwa nanti bahwa tujuannya itu adalah kalau orang sudah masuk ke surga atau masuk ke neraka, itu adalah sudah putusan tetap, tidak bisa diubah. Kalau masih di api penyucian itu adalah surga yang tertunda. Dia harus dibersihkan dulu dari segala dosanya. Mungkin masih punya dosa yang perlu dibersihkan, maka disitulah tempatnya untuk membersihkan segala dosanya. Kalau sudah di neraka, ya sudah, itulah putusan tetap. Maka jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang terjadi pada kita. Yesus mengajarkan ini karena Dia tidak mau kita masuk dalam hubungan yang abadi ini. Maka Dia dengan mengatakan bahwa akan terjadi, kalau orang dulu mengatakan zaman edan, orang akan mengalami masyarakat atau zamannya itu membuat kita mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah sekali jatuh dalam kesalahan. Kita perlu diajak untuk waspada, kita perlu diajak untuk hati-hati. Karena mungkin ada siksaan, mungkin ada godaan, mungkin ada ancaman yang akan diberikan kepada kita. Tetapi kita diajak untuk tetap setia kepada iman kita sampai akhir, supaya nanti setelah mati itu tadi dan kita diadili, kita masuk ke dalam kemuliaan. Supaya kita bertahan dalam kesetiaan iman ini tadi, Yesus mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Sama seperti perumpamaan tentang pohon ara, di mana kita bisa mengamat-amati kalau dahannya itu rantingnya melembut dan mulai bertunas, itu musim panas sudah dekat, yang artinya kita diajak untuk senantiasa melihat tanda-tanda kapan waktunya akan tiba. Meskipun kita tidak akan pernah tahu secara pasti kapan akan terjadinya, baik kiamat kita masing-masing secara pribadi ataupun kiamat secara umum itu tadi kapan terjadi, kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga supaya ketika saatnya itu tiba,
kita didapatinya setia dan didapatinya siap sedia. Maka supaya kita siap sedia ini kita diajak untuk senantiasa melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita. Kita diajak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yakni mewartakan kebaikan dan kasih dalam hidup. Dan kita senantiasa percaya kepadanya, karena nanti orang akan mendapatkan ganjarannya itu sesuai dengan perbuatan dan imannya. Orang akan diadili, orang akan dimasukkan ke dalam dua tempat tadi berdasarkan iman dan perbuatannya. Jadi akhir zaman itu bukan soal menakut-nakuti kamu nanti akan masuk ke dalam hukuman abadi atau pemulihan abadi, tidak. Ini bukan soal menakut-nakuti, tetapi ini adalah hal nyata yang diberikan, yang diimani oleh gereja, ini yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Ini yang akan dialami oleh setiap manusia. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, jangan berdosa nanti kamu masuk, itu bukan sebuah ketakutan, tetapi kita diajak melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal yang buruk, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan iman kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada sesama. Maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini hendaklah itu berdasarkan cinta, bukan berdasarkan takut ini takut itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terbelenggu, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bebas melakukan kasih, bebas dalam melakukan kebaikan, bebas dalam melakukan pelayanan kepada orang lain, sehingga kita pun nantinya memperoleh kemuliaan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.